Sebuah graf dapat juga memiliki upagrafnya atau subgrafnya. Perhatikan di sini misalkan G, V, E merupakan sebuah graf, maka G1 yang berisi vertex 1, H1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1-nya itu adalah himpunan bagian dari vertex graf dan H1-nya adalah himpunan bagian dari H graf utamanya. Contohnya berikut, ini adalah subgraf dari graf K1. Perhatikan, di dalam subgrafnya terdapat 4 vertex, yang mana vertex ini masih anggota himpunan bagian dari vertex utamanya, yaitu ada A, B, C, D, E. Kemudian sisinya pun merupakan anggota himpunan dari himpunan sisi pada graf utamanya. Nah, ini disebut dengan subgraf atau upagraf dari K1. Yang ditandai warna biru ini adalah komplement dari subgraf, yang mana apabila komplementnya disatukan dengan upagrafnya akan membentuk graf semula. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan vertex 2 H2, yang mana V2 adalah himpunan bagian dari vertex graf utamanya dan H2 di sini adalah anggota himpunan bagian dari H graf utamanya. Nah, perhatikan untuk komplement, misalnya kita memiliki sebuah graf G1 dan B adalah upagrafnya, yaitu subgrafnya, maka bagian C ini adalah komplement dari upagrafnya, yang mana apabila upagraf disatukan dengan komplementnya akan membentuk graf yang semula. Jenis lain dari upagraf adalah upagraf rentang atau disebut juga dengan spanning subgraph. Upagraf G1 V1, S1 dari sebuah graf G dikatakan upagraf rentang atau spanning apabila vertex pada upagrafnya itu sama dengan vertex pada graf utamanya. Artinya, upagrafnya harus memiliki semua simpul yang ada pada graf utama. Maka ini disebut dengan upagraf rentang atau spanning subgraph. Perhatikan, di sini di graf yang utamanya atau graf G-nya terdapat 5 buah simpul dan di upagrafnya pun terdapat 5 buah simpul. Maka ini disebut dengan upagraf rentang atau spanning. Untuk contoh C, ini bukan upagraf rentang. Kenapa? Karena terdapat 2 vertex yang tidak ada di dalam upagraf ini, yaitu vertex 4 dan vertex 5. Maka ini disebut dengan upagraf saja, bukan upagraf spanning. Dan berikutnya, suatu graf juga dapat memiliki bobot atau disebut dengan graf berbobot, weighted graph. Graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi suatu bobot, suatu harga. Harga ini tergantung konteksnya. Dapat berupa suatu nilai, contohnya pada graf ini, dapat memiliki konteks misalnya suatu jarak, yang mana graf ini menunjukkan himpunan titik berupa kota, yang mana di setiap lintasan kotanya memiliki jarak. Bobot yang dimaksud dalam graf berbobot ini adalah jarak antar kotanya. Graf berbobot ini akan digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari suatu titik ke titik yang lain yang akan kita pelajari pada materi berikutnya.